mahasiswa dari Universitas Negeri Surabaya, Prodi Pendidikan Teknologi Informasi, kelas 2020B, dengan NIM 20050974006. Di sini saya akan menjelaskan mengenai web server dan DNS server beserta simulasinya menggunakan Cisco Packet Tracer. Yang pertama ada web server. Web server yaitu sebuah perangkat lunak yang berfungsi sebagai penerima permintaan yang dikirimkan melalui browser, kemudian memberikan tanggapan permintaan dalam bentuk halaman situs web atau lebih umumnya dalam dokumen HTML. Lalu bagaimana sih web server itu bekerja? Nah, seperti penjelasan sebelumnya, saat mengambil halaman website, browser mengirimkan permintaan ke server yang kemudian diproses oleh web server. Nah, kemudian HTTP request akan dikirimkan ke web server. Sebelum memproses HTTP request tersebut, web server akan melakukan pengecekan terhadap keamanannya. Nah, pada web server, HTTP request diproses dengan bantuan HTTP server. Kemudian, web server akan mengirimkan HTTP respon ke browser dan memprosesnya menjadi halaman situs web. Fungsi web server yang pertama yaitu sebagai komunikasi penghubung dengan situs web dan memproses HTTP request yang dikirimkan oleh browser. Selain itu, web server juga berfungsi untuk memastikan semua modul yang dibutuhkan tersedia dan siap digunakan. Kemudian yang ketiga yaitu untuk membersihkan penyimpanan cache dan modul yang tidak terpakai. Yang keempat, untuk melakukan pemeriksaan keamanan terhadap HTTP request yang dikirimkan browser. Keunggulan masing-masing web server. Yang pertama Apache. Keunggulannya yaitu yang pertama pengaturannya lebih mudah, open source, komunitasnya sudah besar. Kemudian yang kedua ada NGINX. Keunggulannya yaitu dia lebih ringan, banyak fiturnya dan stabil, untuk performanya juga tinggi. Yang ketiga ada IIS, yaitu dia mendukung penuh pada Windows. Kemudian adanya kemampuan pengecekan kesalahan, dan untuk kerjanya dia menggunakan PHP, jadinya lebih stabil. Keunggulan yang keempat dari Lightspeed web server yaitu memiliki pencegahan DOS, recover kesalahan secara langsung, kompatibel dengan .htt access. Kemudian di sini ada simulasi web server menggunakan Cisco Packet Tracer. Nah, sekarang kita akan mensimulasikan web server. Yang pertama kita buat skema jaringan seperti ini. Kemudian pastikan jaringan dapat berfungsi dengan baik, terutama pada jaringan PC1, PC4, laptop, dan HP dapat tersambung dengan web server. Untuk pengecekannya kita masuk ke desktop, command prompt, kemudian ketik ping 43.43.43.1. Selanjutnya ke PC4, command prompt ketik pin 43.43.43.1. Lanjut ke laptop dengan cara yang sama. Selanjutnya smartphone, desktop, command prompt ketik pin 43.43.43.1. Selanjutnya kita nyalakan service HTTP di web server. Kemudian kita
edit file index. Nah, untuk ini kita copy sesuai dengan modul. Oke, setelah itu klik save. Selanjutnya kita masuk ke PC 1, masuk ke aplikasi web browser, lalu ketik 43.43.43.1. Nah, kalau tampilannya seperti ini, maka artinya berhasil. Lanjut ke PC 4, caranya sama seperti tadi. Oke, berhasil. Lanjut ke laptop. Oke, berhasil juga. Dan yang terakhir di smartphone. Oke, berhasil juga. Selanjutnya yaitu DNS server. DNS server yaitu sebuah sistem yang menghubungkan Uniform Resource Locator atau URL dengan Internet Protocol Address atau IP address. Fungsi DNS server. Fungsinya yang pertama yaitu untuk meminta informasi IP address sebuah website berdasarkan nama domain. Selain itu, dia juga meminta informasi URL sebuah website berdasarkan IP address yang dimasukkan. Macam-macam DNS server. Yang pertama, A-record. Fungsinya yaitu untuk menyimpan informasi soal hostname, time to live, dan IPv4 address. Yang kedua, triple A-record, yaitu untuk menyimpan informasi hostname dan hubungannya dengan IPv6 address. Yang ketiga, DMX record. Tujuannya yaitu untuk merekam server SMTP yang khusus digunakan untuk saling berkirim email di suatu domain. Yang keempat, ada CNAME record, yaitu digunakan untuk meredirect domain atau subdomain ke sebuah IP address. Nah, melalui fungsi yang satu ini, kita tidak perlu lagi untuk memperbarui DNS record. Yang kelima, ada DNS record. Fungsinya yaitu untuk merujuk subdomain pada authoritative name server yang diinginkan. Record ini berguna jika subdomain di hosting berbeda dengan domain. Yang keenam, ada PTA record. Fungsinya yaitu untuk memberikan izin pada DNS resolver untuk menyediakan informasi mengenai IP address dan menampilkan hostname atau reverse DNS lookup. Yang kedua, ada cert record, yaitu untuk menyimpan sertifikat enkripsi atau sertifikat keamanan. Yang kedelapan, ada SRV record. Tujuannya yaitu untuk menyimpan informasi terkait lokasi komunikasi semacam priority name, wake, port, point, dan TTL. Yang kesembilan, ada TXT record, yaitu untuk membawa dan menyalurkan data yang hanya bisa dibaca oleh mesin. Dan yang terakhir, ada SOE record, yaitu bagian yang muncul di awal dokumen DNS Zone. Selanjutnya, untuk simulasi DNS server bisa dilihat pada video berikut ini. Oke, selanjutnya di sini kita akan simulasikan DNS server. Nah, yang pertama kita buat skema seperti ini dan pastikan jaringannya dapat berfungsi dengan baik, terutama pada jaringan PC 1, PC 4, laptop, dan smartphone yang dapat tersambung dengan web browser. Oke, sebelumnya kita cek dulu apakah jaringan tersebut dapat berfungsi dengan baik. Yang pertama, di PC 1 ada command prompt, ketik ping 33.33.1.
Oke, berhasil. Selanjutnya pada PC 4 juga sama, ketik pin 33.33.33.1. Oke, selanjutnya pada laptop dan yang terakhir smartphone. Oke, nah selanjutnya aktifkan service DNS pada DNS server. Ke service, kemudian pilih DNS. Nah, di sini kita tambahkan entry sesuai dengan yang ada di modul. Nah, seperti ini. Oke, yang pertama namanya yaitu FTP Jarcom. Untuk tipenya record, addressnya 434343.2. Lalu yang kedua ada jarcom.com, tipenya sama, record, addressnya 434341. Oke, dan yang ketiga yaitu www.jarcom.com. Untuk tipenya yaitu CMAN dengan address jarcom.com. Oke, lalu ini kita on-kan. Selanjutnya pada PC 1, PC 4, laptop dan smartphone, jalankan perintah nslookup di command prompt. Oke, di sini ketik nslookup lalu jarcom.com. Oke, lalu yang kedua yaitu nslookup www.jarcom.com. Oke, lalu pada PC 4 juga sama, jalankan perintah nslookup di command prompt, ketik nslookup lalu jarcom.com. Dan yang kedua nslookup www.jarcom.com. Oke, selanjutnya ada laptop juga sama. Terakhir pada smartphone juga lakukan hal yang sama. Oke, selanjutnya kita buka aplikasi web browser, lalu jalankan URL jarcom.com pada PC 1. Nah, jika hasilnya seperti ini maka artinya berhasil. Lalu kita coba lagi yang www.jarcom.com. Nah, hasilnya juga seperti ini, maka dia berhasil. Selanjutnya di PC 4 juga sama, kita ketikkan yang pertama
Oke, berhasil. Lanjut ke laptop. Oke, berhasil. Lanjut ke yang kedua. Dan yang terakhir di smartphone. Oke, berhasil juga. Sekian penjelasan dari saya mengenai web server dan DNS server. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.